Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aulia dari PPLB akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan. Jelaskan apa itu pendidikan dan ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam arti upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu. Jadi, pendidikan juga bisa diartikan sebagai cara agar seseorang menambah ilmu, wawasan, dan ilmu pengetahuan di luar dari keluarga. Pendidikan pertama kita adalah keluarga. Pendidikan pertama kita diajari oleh ibu. Nah, setelah ibu, selanjutnya kita akan disekolahkan, masuk ke sekolah. Dan pembelajaran akan terjadi dan akan terjadi aktivitas pendidikan antara guru dan murid. Guru akan memberikan penjelasan dan pelajaran, sedangkan murid yang akan menerima pembelajaran itu sendiri. Jelaskan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan berarti pendidikan sebagai sarana yang tepat untuk mendapatkan berbagai wawasan yang didapat dari hasil kajian, penelitian, serta tindakan yang tepat berdasar sistematika tersebut sehingga berguna bagi manusia itu sendiri. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Sistem adalah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Maka dari itu pendidikan disebut sebagai sistem karena pendidikan itu komponen yang paling berhubungan. Alasan pendidikan disebut sebagai sebuah sistem adalah karena memiliki tujuan. 2. Saling berhubungan dan ketergantungan. Setiap orang melakukan pendidikan atau sedang melakukan kegiatan mendidik, pasti ia memiliki tujuan dan saling berhubungan dan ketergantungan. Seperti seorang guru yang memerlukan murid untuk diajar dan seorang murid yang memerlukan guru untuk belajar. Jelaskan teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan pendidikan daripada prosesnya. Jelaskan faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan. Faktor tujuan, adanya tujuan yang ingin dicapai. Faktor pendidikan, adanya tenaga pendidikan. Faktor peserta didik, adanya peserta didik. Tersedianya material ajar, kurikulum. Faktor alat pendidik, terbentuknya metode ajar. Faktor metode pendidikan, terkondisinya situasi lingkungan pembelajaran yang kondusif. Faktor lingkungan, adanya keadaan pendidikan terhadap lingkungannya. Jadi, pendidikan mempunyai tujuan. Jadi setiap kegiatan pendidikan pasti mempunyai tujuan. Entah itu tujuannya untuk menambah wawasan atau ingin tahu tentang sesuatu, itu disebut tujuan. Sedangkan faktor pendidik, adanya tenaga pendidikan, itu maksudnya di sini tuh kayak adanya guru, adanya yang mengajar, atau adanya orang yang memberikan wawasan atau pelajaran kepada kita. Faktor peserta didik itu maksudnya adalah adanya murid. Jadi, kalau adanya guru doang, gak ada murid, itu bukan pendidikan. Karena ada yang menjelaskan doang, tidak ada yang menerima atau ingin tahu.
faktor ala pendidikan terbentuknya metode ajar. Jadi cara mengajar juga penting. Entah itu cara mengajar menjelaskan, atau membuat kerja kelompok, atau apapun itu juga penting. Memberi tugas atau apapun itu termasuk metode ajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari semua penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Jadi, pendidikan juga bisa disebut dengan usaha kita mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik, untuk ingin tahu kita terjawab, dan untuk menambah bakat kita sendiri. Dan yang kedua, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama-sama memiliki objek, metode, serta sistematika tertentu. Jadi pendidikan itu masing-masing memiliki objek, metode, dan sistemnya. Kayak matematika. Contohnya matematika memiliki metode untuk berpikir lebih keras. Dengan metodenya berhitung dan sistemnya mencantumkan cara berhitung itu sendiri. Yang B, pendidikan sebagai sebuah sistem. Maksud dari pendidikan sebagai sebuah sistem adalah pendidikan terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang dalam kegiatannya sering terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Jadi, pendidikan sebagai sebuah sistem itu pasti diharapkan mencapai tujuan karena saling terkait secara fungsionalnya. Jadi ada fungsinya. 3. Teori pendidikan klasik. Pendidikan adalah aspek universal yang selalu harus ada dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kita tidak akan pernah berkembang dan berbudaya. Jadi meskipun pendidikan klasik adalah pendidikan yang diturunkan secara turun-temurun, tapi tujuan dari pendidikan itu sama, yaitu ingin menambah wawasan dan agar mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikannya diarahkan untuk memelihara, menjaga, dan meneruskan warisan tradisi masa lalu. Pendidikan klasik dalam proses pembelajaran ditandai dengan peran sentral guru. Guru dalam pendidikan klasik dianggap sumber pengetahuan yang dominan, sedangkan murid cenderung pasif dan menerima begitu saja materi yang disampaikan oleh guru. Jadi pada metode klasik itu semuanya tergantung guru dan murid hanya menerima apa yang guru ajarkan, tidak apa yang guru ajarkan. Itu dalam metode klasik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.